Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Rahmani. Saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester saya di Universitas Pancasakti, Bekasi. Prodi Manajemen dengan judul Etika Bisnis. Dan dosen pengampu saya yaitu Muhammad Taufan Nugroho. Selamat menyaksikan. Latar belakang etika bisnis. Di era menuju G20 dan salah satu cara untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN adalah dengan melakukan bisnis. Maka, sekarang ini bisnis sangat berkembang pesat di era ini. Banyak orang melakukan bisnis di dalam berbagai bidang. Bisnis tidak hanya digeluti oleh para profesional saat ini. Banyak pembisnis muda yang ikut bersaing di dalam dunia bisnis. Dengan adanya para pembisnis baru di era ini, maka suatu hal penting bagi para pembisnis untuk mengetahui tentang etika bisnis. Tidak hanya mengetahui dan memahami, tapi juga diperlukan adanya suatu penerapan pada bisnisnya. Dengan begitu, para pembisnis tidak hanya berpacu pada profit oriented, tapi juga memperhatikan etika dalam berbisnis, sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi, tidak semudah itu di dalam penerapan etika bisnis di Indonesia, karena ada sebuah paradigma klasik yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah bebas nilai, value free, yang maksudnya etika bisnis hanyalah mempersempit ruang gerak keuntungan ekonomis. Padahal prinsip ekonomi menurut mereka adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada tahun 1990-an, Paul Ormerov, seorang ekonom kritis Inggris, menerbitkan bukunya yang amat menghebohkan, The Death of Economic Age. Ilmu ekonomi sudah memulai ajalnya. Tidak sedikit pula pakar ekonomi telah menyadari makin tipisnya kesadaran moral dan dalam kehidupan ekonomi dan bisnis modern. Sasaran dan ruang lingkup. Ada 3 sasaran dan lingkup pokok etika bisnis, yaitu 1. Etika bisnis sebagai etika profesi, membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis yang pertama bertujuan untuk mengimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya secara baik dan etis. Karena lingkup bisnis yang pertama ini lebih sering ditunjukkan kepada para manajer dan pelaku bisnis, dan lebih sering berbicara mengenai bagaimana perilaku bisnis yang baik dan etis itu. 2. Etika bisnis menjadi sangat subversif karena ia mengunggah, mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk tidak dibodoh-bodohi, dirugikan, dan diperlakukan secara tidak adil dan tidak etis oleh praktek bisnis pihak manapun. Untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat luas akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. 3. Etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis lebih bersifat makro, yang karena itu barangkali lebih tepat disebut sebagai etika ekonomi.
Teori etika bisnis terbagi menjadi 3. Pertama, teori deontologi. Kedua, teori teleologi. Ketiga, teori utilitarianisme. Teori deontologi. Istilah deontologi menurut Pakan merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata deon yang berarti kewajiban. Etika deontologi sangat menekankan kepada kewajiban manusia untuk bertindak dengan baik. Tindakan yang baik itu bukanlah dinilai atau dibenarkan berdasarkan dari akibat atau tujuan baik dari tindakan tersebut. Sebuah tindakan dapat dikatakan baik bila berdasarkan pada tindakan itu sendiri, sebagai kebaikan pada dirinya sendiri. Kewajiban yang dilakukan oleh individu di mana kewajiban itu pantas untuk dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab yang diperintahkan kepadanya. Di dalam bisnis, apabila kewajiban yang telah dibebaskan pada individu, maka individu tersebut harus bertanggung jawab untuk mengerjakannya dengan baik agar individu tersebut tidak mengecewakan pihak lain. Kedua, teori teleologi. Teleologi merupakan istilah kata yang berasal dari kata Yunani yaitu telos, yang berarti tujuan. Teori teleologi adalah etika yang mengukur baik buruknya tindakan berdasarkan dari tujuan yang hendak dicapai dengan tindakan tersebut, atau juga berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan tersebut. Suatu tindakan dapat dinilai baik apabila memiliki bertujuan untuk mencapai suatu yang baik atau akibat yang ditimbulkan dapat bermanfaat. Teori teleologi ini sangat berbeda dengan teori deontologi, di mana teleologi lebih bersifat situasional karena tujuan dan akibat dari tindakan bisa tergantung pada situasi tertentu. Yang ketiga, teori utilitarianisme. Teori utilitarianisme ini adalah teori turunan dari teologi. Teori konsekuensialis, di mana suatu tindakan bisnis dapat dikatakan baik jika tindakan tersebut dilakukan dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat atau konsumen. Utilitarianisme berasal dari istilah bahasa Latin yaitu utilis, yang memiliki arti bermanfaat. Ada 2 teori utilitarianisme, yaitu utilitarianisme perbuatan, utilitarianisme aturan, rules utilitarianisme. Dapat dibedakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang dapat bermanfaat bagi banyak orang. Pendekatan stakeholder. Cara mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaimana unsur-unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Pendekatan ini memetakan hubungan-hubungan yang terjalin dalam kegiatan bisnis pada umumnya untuk memperlihatkan siapa saja yang mempunyai kepentingan terkait dan terlibat dalam kegiatan bisnis pada umumnya. Pada akibatnya, pendekatan ini mempunyai satu tujuan imperatif yaitu bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hal dan kepentingan semua pihak terkait yang berkepentingan stakeholder dengan suatu kegiatan bisnis dijamin, diperhatikan dan dihargai.
Sekaligus, dengan pendekatan ini bisa dilihat dengan jelas bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Aspek pemasaran. Untuk menganalisis aspek pemasaran akan dilakukan dengan menggunakan proses bauran pemasaran, yaitu sebuah perangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam sasaran. Menurut Schwartz dan Sukojo, alat bauran pemasaran dapat diklarifikasikan menjadi 4 unsur, yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu mampu mengendalikan diri sendiri untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun serta dalam bentuk apapun. 2. Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. 3. Tetap mempertahankan jati diri agar tidak mudah tergiur oleh hal-hal yang dapat merugikan pihak terkait. 4. Menciptakan persaingan yang sehat dengan dapat menjalin kerjasama antar pelaku bisnis. 5. Memelihara kesepakatan atau menumbuhkan kesadaran terhadap apa yang telah disepakati dengan konsumen atau pelanggan. Etika bisnis dalam manajemen produksi. Pengertian produksi adalah penciptaan barang dan jasa. Manajemen produksi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pelaksanaan manajemen produksi memiliki fungsi berorientasi produk dan jasa. Dalam pengelolaannya terkait dengan fungsi keuangan di mana ada pengalokasian anggaran, analisis investasi, penyediaan dana, dan pengolahan produk atau kinerja pelayanan jasa. Hubungan antara perusahaan dengan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual dan kewajiban moral perusahaan pada konsumen. Kewajiban tersebut antara lain adalah untuk memenuhi, mengungkapkan, tidak memberikan gambaran yang salah, dan tidak memaksa. Contoh kasus Indomie yang dilarang dipasarkan di Taiwan karena mengandung zat berbahaya metalik prakrot, benzoat, dan benzoid asam benzoat. Namun untuk peraturan standar internasional, kandungan beberapa zat ada minimal toleransi, dan Indomie masih dalam batasan minimal. Oleh karena itu, jika kerjasama dengan Taiwan masih bisa dilanjutkan, maka produk di Taiwan seharusnya mengklarifikasi kembali ke pasar atas keamanan produk Indomie itu. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Aspek manajemen dan SDM manajemen dalam pembangunan bisnis maupun manajemen dalam suatu implementasi bisnis sebenarnya memiliki pengertian yang hampir sama dengan manajemen lainnya. Fungsinya untuk sebuah aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Aspek SDM sebenarnya bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pembangunan bisnis dapat dikatakan layak atau sebaliknya. Hal tersebut dapat dilihat dari ketersediaan SDM yang berkualitas. Etika utilitarianisme. Utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan
biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis, yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar, The Great Happiness Theory. Kesimpulan, etika bisnis berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu mensinergikan antar pemangku kepentingan dalam bisnis. Bisnis yang beretika akan membawa dampak baik pada perusahaan. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis akan membawa dampak yang positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktik bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.